Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivina Arumsari Ramadhani. Saya dari kelas C semester 3 dengan NIM E2A023118. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu bagaimana sih seorang pemimpin dapat membangun motivasi pada karyawan. Seorang pemimpin dapat membangun motivasi karyawan dengan memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Setiap individu itu memiliki motivasi yang berbeda, seperti keamanan finansial, pengembangan karir, atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pemimpin perlu mendengarkan dan menggali hal-hal ini untuk menciptakan strategi yang sesuai. Selain itu, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik sangat penting agar karyawan memahami prioritas dan merasa pekerjaan mereka itu bermakna. Jadi tujuan yang ditetapkan sebaiknya dikaitkan dengan visi organisasi, sehingga karyawan itu merasa terlibat dalam pencapaian bersama. Kemudian pengakuan dan penghargaan atas kontribusi itu juga merupakan elemen penting. Penghargaan dapat diberikan secara formal seperti bonus atau promosi, maupun informal seperti pujian langsung. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan suasana kolaboratif, komunikasi yang terbuka, dan fasilitas yang mendukung untuk karyawan, ya, agar membuat karyawan itu merasa nyaman dan bahagia dan juga dihargai oleh pihak perusahaannya. Menjadi pemimpin juga perlu memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil sebuah keputusan dalam pekerjaan yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri. Lebih jauh lagi, pengembangan karir karyawan harus menjadi fokus pelatihan, mentoring, atau peluang promosi. Dapat memotivasi karyawan untuk terus berkembang. Pemimpin juga perlu menjadi teladan yang baik dan menunjukkan etos kerja yang tinggi dan sikap positif. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan karyawan. Menyelesaikan konflik dengan bijak, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan penting yang akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Pada akhirnya, memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu karyawan memahami kinerjanya yang mendorong perbaikan. Dengan langkah-langkah ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi. Menjadi pemimpin yang efektif juga dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan menciptakan hubungan yang erat dan saling menghormati. Hubungan ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan mendengarkan setiap aspirasi, saran, atau kekhawatiran karyawan tanpa prasangka. Dengan menunjukkan empati, pemimpin dapat membuat karyawan merasa dihargai sebagai individu, bukan sekedar pekerja. Selain itu, penting untuk memberikan aspirasi atas inisiatif dan ide-ide kreatif yang disampaikan oleh karyawan.
Pemimpin juga dapat mendorong rasa memiliki dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan proyek atau tujuan yang mereka kerjakan. Agar di antara karyawan dan pemimpin itu bisa membangun chemistry yang lebih agar mencapai tujuan yang diinginkan. Memberikan fleksibilitas dalam bekerja juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk memotivasi. Dalam era kerja modern, banyak karyawan menginginkan kebebasan untuk menentukan cara dan waktu kerja mereka. Seperti kebijakan bekerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga memperkuat loyalitas mereka kepada organisasi. Di sisi lain, menjadi pemimpin itu perlu memastikan bahwa fleksibilitas ini diimbangi oleh akuntabilitas sehingga produktivitas tetap terjaga. Penting juga untuk menanamkan budaya belajar yang berkelanjutan di tempat kerja. Pemimpin dapat menyediakan program pelatihan internal maupun eksternal. Akses ke sumber daya pembelajaran atau kolaborasi dengan mentor profesional. Karyawan yang merasa bahwa perusahaan mendukung pengembangan keterampilan dan karir, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Selain itu, budaya belajar ini juga menciptakan motivasi, inovasi, dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Kemudian juga pemimpin yang mampu menangani tantangan atau hambatan dalam tim dan mendekatkan yang adil dan transparan juga akan meningkatkan motivasi. Misalnya, ketika terjadi konflik antar anggota tim, pemimpin harus bertindak sebagai mediator yang mendengarkan kedua belah pihak secara objektif dan menawarkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Mengelola konflik dengan baik tidak hanya memulihkan hubungan kerja, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan terhadap kepemimpinan. Jadi sebisa mungkin menjadi pemimpin itu harus bersikap adil. Walaupun terjadi konflik di antara karyawan satu sama lain, itu harus menjadi penengah. Tidak boleh membela yang satu atau yang lainnya. Tapi ketika ada yang salah, yaitu harus dibenarkan atau dibicarakan secara baik-baik. Kemudian dalam jangka panjang, pemimpin juga harus memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi karyawannya untuk bekerja bersama demi mencapainya tujuan yang diinginkan. Dengan membagikan visi ini secara rutin, baik melalui rapat, pelatihan, atau komunikasi harian, pemimpin dapat menjaga semangat bekerja yang konsisten. Pemimpin juga menunjukkan antusiasme terhadap visi ini, juga dapat menginspirasi karyawan untuk merasa terhubung dengan tujuan tersebut. Selain itu juga ketika tujuan-tujuan kecil tercapai, pemimpin harus merayakannya bersama tim sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar menimbulkan semangat untuk diri kita.
kita harus merayakan hal-hal kecil terlebih dahulu. Dengan memadukan empati, komunikasi yang efektif, pemberian penghargaan, fleksibilitas, dan pengembangan karir, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang penuh semangat, produktif, dan harmonis. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan motivasi karyawan, tetapi juga memperkuat hubungan tim dan mencapai keberhasilan organisasi keseluruhan. Jadi menjadi pemimpin itu tidak mudah ya teman-teman, terutama untuk membangun sebuah perusahaan agar perusahaannya menjadi lebih maju dan karyawan-karyawannya juga lebih semangat untuk bekerja. Itu membutuhkan proses yang banyak, yang panjang. Sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.